حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا. جيدا جدا كل نفس أستطيع تحملي من الخير يا إلهي. Your goodness begitu يدرك إنه رأي يا Jesus love you. Your goodness is running out running after me. sulban على حياتي as the sleepless land. Oh no, your goodness is running after me with all my life, all my life. Yes, you Lord, Yesus Al-Masih, with all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.
Kudus. Bismillah wal ibnu wa ruhul kudus al ilahu wahid al majidu lil abi wal ibnu wa ruhul kudus al anqulu awadi wa ila dahri dur'a. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang esa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai hari ini sepanjang segala abad. Amin. Nasyukuru ilaika ya Rabbi Yesu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami berkumpul bersama Tuhan. Ingin mendengarkan firman yang luar biasa daripadamu Tuhan. Tuhan, Kau adalah Tuhan kami yang luar biasa. Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi kami semua Tuhan. Urapi tempat ini Tuhan, kami yakin dan percaya 1-2 orang berkumpul, Kau ada di antara kami Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami imani itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Allah Tritunggal Maha Kudus, Kau urapi kami semua, Kau urapi para pelayan-Mu semua Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang hamba sampaikan ini Tuhan menjadi berkat dan perenungan buat kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu silakan. Aduh, agak gemetar saya. Baru sekali soalnya. Shalom Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amma ba'du. Oke. Saya perkenalkan dulu ya Bapak Ibu ya. Nama saya Fadil Hafiz. Ya, sudah tahulah dari namanya dari mana ya. Kesaksian sedikit. Saya dari, kalau bahasa sana, minaz zulumati ilan nur, dari gelap kepada terang. Amin. Dari bahasa dan nama sudah tahu saya dari Islam dulunya. Ya. Jadi bagaimana saya bisa sesuai dengan tema pagi hari ini, dipilih dan dipanggil. Kebalik, dipanggil dulu baru dipilih. Kenapa saya bilang kebalik? Ya, nanti saya ceritakan kenapa harus dipanggil dulu, urutannya dipanggil dan dipilih. Oke? Ya, saya lahir dari keluarga habaib. Ya, kakek saya itu lahir sampai punya anak di Mekah Al-Mukarramah. Jadi di Mekah, Yaman asli, bukan sekedar apa ya, yang kayak sekarang-sekarang ini. Jadi bapak saya lahir di Mekah juga. Usia 14 tahun bapak saya baru pindah ke Indonesia karena keluarga banyak di Indonesia. Karena dakwah-dakwah syiar-syiar Islam, aku turunan Yaman dan Turki itu bersatu terus dengan setelah Wali Songo lebih dulu ya syiar Islam ke Indonesia, kemudian baru rombongan Turki dan Yaman datang. Karena sudah terbuka waktu itu Islam di Indonesia. Nah, termasuklah kakek saya dan bapak saya. Jadi kakek saya itu nggak bisa bahasa Indonesia, ya nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi sehari-hari kami pakai bahasa Arab. Kalau bahasa sekarang tuh bahasa jamaah, ya. Nah, kalau bapak saya sudah lancar. Jadi dari kecil itu kami, saya nggak usah sebutkan di mana saya lahir dan keluarga besar bapak ibu saya di mana. Ibu saya keturunan Ki Agus. Ki Agus itu keraton di Palembang, mungkin ada yang tahu ya. Tertinggi, dia Nyi Ayu. Jadi orang keraton yang paling tinggi derajatnya kalau di Sumatera, di Palembang. Ada Kemas di bawahnya Ki Agus. Nah, ibu saya tuh Ki Agus, bapaknya. Jadi orang Indonesia lah. Ya, ada campuran Chinese juga karena Palembang ya. Nah, kemudian menikah dengan bapak saya yang Habib. Dan keluarga saya, bapak saya kan lulusan Kairo Mesir. Keluarga saya tuh punya 3 pesantren. Sampai sekarang masih ada pesantrennya. Kemudian yang saudara dari Riyadh, dari Maroko, kemudian dari Jeddah, dari Madinah, ada yang pulang kembali ke Indonesia, bikin lagi pesantren. Sampai di Sukabumi itu ada pesantren kakek saya tuh, entah berapa buatan saya nggak tahu. Kalau yang besar-besar di kampung saya tuh ada 5. Ya, kalau saya sebutkan, lihat di Google pasti tahu. Keluarganya ini. Nah, dia 3. Saya hidup dari kecil di pesantren kakek kan, di lingkungan pesantren dari kecil.
Sampai akhirnya SMA saya diminta dapat beasiswa di sebuah pesantren ya. Pesantren ini sangat terkenal di Indonesia. Di situ aliyah, kalau istilahnya dulu SMA. Kalau di Indonesia bahasanya SMA. Kalau bahasa Arab aliyah. Nah, di aliyah itu saya dididik menjadi seorang tukang cuci otak untuk calon mujahidah. Calon mujahidah, jadi calon teroris perempuan. Nah, saya tukang cuci otaknya waktu itu. Kemudian begitu tahu bapak saya ditarik. Tetapi saya sudah terlanjur dapat beasiswa ke Kairo, Mesir. Bapak saya putuskan jangan diambil. Karena takutnya kalau saya pulang harus ke pesantren itu dan saya akan meneruskan menjadi pengajar. Kalau dulu namanya liko, halakoh itu. Bapak saya nggak boleh. Jadi terus saya kembali pulang. Kemudian bapak saya bilang, kamu mau meneruskan kuliah tapi boleh di Kairo. Dengan catatan kamu kembali nerusin pesantren keluarga. Ada 3 waktu itu yang besar. Paling besar dan sangat terkenal. Bahkan sampai hari ini itu terkenal. Menelurkan beberapa generasi gubernur dan segala macam pejabat-pejabat di situ tuh. Kalau saya pulang sekarang gitu ya, terakhir saya pulang tuh Januari kemarin ini. Itu mereka masih, oh keluarganya bapak ini, udah tahu mereka keluarganya mudir. Bahasanya mudir tuh artinya tuan guru, syekh. Jadi mereka tahu, oh ya. Setelah itu SMA saya masuk ambil, akhirnya saya bilang, oh, saya sudah tidak berminat ke Kairo. Saya ambillah beasiswa ke salah satu, kalau sekarang namanya UIN, Universitas Islam Negeri. Kalau zaman saya dulu namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Akhirnya saya dapat beasiswa di situ, ambil 2 fakultas. Kalau dulu boleh, sekarang boleh, masih boleh double degree. Boleh, tetapi tidak boleh dari 1 fakultas ke 2 jurusan. Satu saya ambil fakultas Usuluddin, jurusan perbandingan agama. Yang satu saya ambil fakultas adab, jurusan sastra dan bahasa Arab, bahasa dan sastra Arab. Disinilah mulai kenal mula-mula dengan yang namanya Kristen. Keluarga saya satu pun tidak ada orang Kristen. Jangankan bercita-cita, numpang cita-cita jadi Kristen aja itu nggak ada. Jangankan niat, numpang berniat itu aja nggak ada. Nah, ini awal mula saya. Akhirnya terbuka di situ ketika saya mempelajari tentang perbandingan agama, itu pasti kekristenan dipojokkan dengan Tritunggal. Itu pelajaran perbandingan agama pertama saya di mata kuliah Kristologi. Dulu mata kuliah Kristologi itu 12 SKS Bapak Ibu. Lah saya ini kan ngajar di STT. Di STT pelajaran Islamologi cuma 2 SKS. Kalahlah kita. Kenapa itu banyak yang meninggalkan Tuhan menjadi mu'alaf. Karena perbandingannya sangat jauh. Kalau kita mempelajari Islamologi itu hanya sekedar tahu, oh selesai. Kalau mereka enggak. Mereka belajar Kristologi untuk apa? Untuk mematahkan teori-teori, untuk mematahkan dan memojokkan kekristenan. Itu tujuannya. Sampai 12 SKS. Tetapi disitulah saya menemukan apa ini Tritunggal. Ketika disitulah itu tahun 96, saya sudah semester 6 waktu itu. 97, saya sudah semester 6. Apa ini Tritunggal? Saya buka di mazhab Imam Ghazali mengatakan Tritunggal adalah tauhid. Tambah puyeng saya. Apa maksudnya ini? Saya buka lagi. Wah, gak bener ini. Berbenturan lagi karena saya kuliah di sastra Arab. Ada ilmu nahwu, sorof, balaghah, bayan, badi, ma'ani segala macam. Di situ kami mengupas karena Al-Quran menurut Islam adalah sastra tertinggi bahasa Arab.
Ya, kitab sastra tertinggi bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Kalau sekarang ada lagu apa? Top itu ya di TikTok, adalah anak muda ini dengar lagu itu. Itu apa namanya, syairnya memang orang Arab itu ya hiperbolik sekali. Anta albi anta ruhi idzan anta la tahyi ana la ahyi. Artinya kamulah hatiku, kamulah hidupku, kamulah nyawaku. Itu hiperbolik, sangat-sangat apa ya, berlebihan dalam bersyair. Jika kamu tidak hidup, aku pun tidak hidup. Lebay. Ya, kalau orang Arab itu memang lebay kalau sudah bikin syair. Begitupun Al-Quran sangat lebay. Ketika saya mempelajari bersama teman-teman tentang tata, karena saya itu suka sekali belajar tata bahasa Arab waktu itu. Ketika saya belajar, loh kok yang dibilang sempurna ternyata semprulna. Jadi ada beberapa kosakata bahasa Arab yang diterjemahkan berbeda di dalam bahasa Indonesianya. Misal, kalau masalah terjemahan, di Al-Maidah ayat 2, la tuhillu sya'airallah. Diterjemahkan di situ adalah janganlah kamu langgar syiar Allah. Padahal aslinya bukan itu. La tuhilu, jangan kamu halalkan syiar Allah. Saya bilang, mati mak, berarti kita haram dan tidak boleh syiar Allah. Saya langsung tanya sama dosen, oh ilmu balaghahnya enggak begitu. Terus saya bilang, kita susunkan dulu ke ilmu nahwu. Ini bukan la tuhilu, la tahilu, tapi di Al-Quran dituliskan la tuhilu. La tuhilu itu berarti masdarnya kalau di dalam bahasa Arab ya, gramatika bahasa Arab, ahalla yuhillu. Kalau halla yahillu itu baru melanggar. Kata la di situ menunjukkan la nafi, jangan, tidak boleh. Jadi tidak boleh dihalalkan. Ini bagaimana? Belum ayat yang lain, bagaimana Adam itu mempunyai suami bukan mempunyai istri. Pusing saya. Itu kalau ngikuti gramatika bahasa Arab. Saya bilang, saya sempat stres besar itu. Saya pulang ke rumah karena saya itu di kampus UIN itu, kampus IAIN itu kan sekitar 1 malam dari rumah. Jadi saya anak kos dulu, anak asrama, bukan ke kos, saya di asrama karena saya beasiswa. Setelah itu saya pulang, saya tanya sama Buya bapak saya, Buya, saya ragu dengan iman Islam. Buya saya nggak kaget, dia cuman ketawa karena bapak saya dosen ya. Saya ditarik ke ruang perpustakaan pribadinya beliau, tarik. Igris, duduk kamu sini. Ya Buya, duduk kamu sini sebentar. Diambilkan kitab-kitab bahasa Arab semua. Banyak sekali, termasuk Alkitabul Muqaddas. Alkitab berbahasa Arab. Saya kaget, loh Buya saya punya Alkitab. Kan itu pikiran saya. Kamu baca ini, disuruhnya baca, jadi dari itu saya belajar Tritunggal pertama kali dengan bapak saya. Kamu baca ini, At-Takwin awal, fi ayatil awal ila ayatis salis. Jadi dari Kejadian 1 dia bilang, ayat 1 sampai 3. Baca itu dulu, kemudian kamu lompat, dibuka. Jadi Alkitab tuh udah acak-acakan, dibaca ternyata sama bapak saya. Lompat, kamu baca Yuhanna awal fi ayatil awal ila ayati arba'asyara. Dia ngomong gitu. Yohanes 1 dari ayat 1 sampai 14. Baca itu dulu, gak paham tanya Buya, siap. Setelah itu dikasih buku tafsir. Tafsir Al-Qurtubi, semua tafsir. Disuruh baca ayat An-Nisa ayat 171. Kamu baca ini, tafsirnya karena banyak sekali buku tafsirnya, kamu baca ini. Gak selesai saya bapak ibu bacanya. Saya tuh kan karena kami terbiasa membaca saja dan menghafal. Jadi ketika baca, misal Kejadian 1 ayat 1 di dalam bahasa Arab. Jadi bapak saya kasih itu, saya cuma baca begini. Fil ba'di khalaqas samawati wal ard wa kanatil ard harbatan wa haliyatan wa aliyah wajhil amri
talmatan wa ruhullah yarifa ala wajhil mibah. Wa qala Allah liyakunun nur fakana nuron. Sampai situ aja. Saya kan nggak ngerti. Ini maksudnya apa? Saya tahu artinya tapi tidak paham maknanya. Apa Tritunggal yang ada di situ? Dikasih sama karena bapak saya ini kan lama di Kairo. Dia bergaul dengan orang-orang Koptik. Nah, Kristen pertama kali yang saya kenal adalah Kristen Koptik, Bapak Ibu. Ya, padahal Koptik belum ada di Indonesia. Nah, terus bapak saya bilang, dikasihlah Injil Alkitabul Muqaddasul Qibtiyah. Jadi Injil tafsir Alkitabul Muqaddas, Alkitab bahasa Arab dengan versi Koptik. Oh, di situ dijelaskan. Waduh, saya bilang. Terus bapak saya suruh baca An-Nisa 171. Yang di situ dikatakan Bapa, Allah itu sebagai Bapa menurut orang Islam. Kemudian Isa yang putra Maryam ini adalah kalimatuhu, kalimatnya Allah, artinya firman Allah. Kemudian ada Ruh Kudus di situ. Oh, udah 3 nih. Kemudian dipertegas Ilahun wahid, Tuhan yang seesa. Aduh, pusing saya. Dan di kalimat berikutnya penegasan subhanahu ayyakuna lahu waladun. Maha suci Allah yang memiliki satu putra yang tunggal. Merinding saya. Loh, kok bisa begini? Ini yang ngomong Al-Qur'an bukan Alkitab. Saya buka di sebuah tafsir. Wah, tambah. Saya ngomong sama Buya, seharian itu saya baca, gak kelar-kelar. Buya, kayaknya nih saya tambah yakin Islam ini gak bener. Saya ngomong begitu. Bapak saya ketawa. Jika kamu masuk ke dalam sebuah iman, ingat, iman itu fi fikrik wa qalbik. Iman itu di pikiran dan hatimu, harus sejalan. Kamu belajar yang banyak, kemudian kamu merasa secara spiritual kamu mendapatkan sesuatu di sini, lakukan. Tapi jangan melenceng. Sekali Al-Masihiyun tetap Al-Masihiyun. Sekali Kristen kamu tetap Kristen. Sekali Islam kamu tetap Islam. Itu pesan bapak saya. Gimana gak stres? Bapak saya syekh, dosen di sebuah di kampus IAIN waktu itu. Keluarga guru besar semua. Aduh, puyeng saya. Nah, setelah kejadian itu, saya memutuskan gak pakai cadar. Saya 5 tahun pakai cadar waktu itu. Pelan-pelan. Oh, bapak saya senang. Dia bilang, Al-Majdulillah. Kemuliaan bagi Allah, dia bilang. Kamu sudah sadar. Ngomongnya begitu. Saya bingung nih, bapak saya maunya apa? Buka cadar. Udah, ketika itu, Buya, uridu anaftah hijab, saya ngomong gitu. Saya mau buka hijab. Terus dia bilang, sudah siap? Itu aja yang dia omongin. Karena keluarga besar tahu saya ini radikal di dalam Islam. Siap atau tidak? Bapak saya bilang gitu. Ya siap nggak siap, nanti dulu. Bapak saya ngomong gitu. Sebulan setelah dia ngomong nanti dulu, beliau meninggal, stroke. Meninggal bapak ibu ini yang saya sampai saat ini tuh masih merinding, masih terngiang-ngiang teringat-ingat. Di pangkuan saya, dia tidak mau di pangkuan, saya 7 bersaudara. Dia maunya, aina Fadilah, dia bilang gitu, mana Fadilah? Udah gak bisa ngomong, jadi cuma nulis, pakai bahasa Arab. Kakak saya bilang, Fadilah suruh sini, saya datang ke rumah sakit. Dia minta dipangku sama saya kepalanya di sini. Saya kan juara musabakoh tilawatil Quran waktu itu. Ngajikan saya 1 ayat, dia bilang. Saya tanya ayat apa? An-Nisa 171, merinding saya. Ngapain saya suruh baca ini lagi? Saya bacakan. Sampai saya menangis. Saya bilang, gak surat Yasin Buya. Kan kebiasaan mereka surat Yasin. Enggak, ayat ini aja. Kamu ulang berkali-kali, Maratan ukhra. Terus. Disuruh ulang-ulang. Saya sambil nangis itu. Ketika dia mau meninggal, dia ngomong, Ihfaz jasadak, jaga dirimu, wa kalbak, dan hatimu, wa fikrak,
dan pikiranmu. Saya bingung, apa dia udah mau mati. Habis gitu udah ngap, saya gelagapan, Umi. Terus ikhwani cepat ke sini. Saya langsung ini, waktu itu nggak ada HP, nah tahun 2000 saya belum punya HP waktu itu. Kumpul semua, dia langsung ucap syahadat, meninggal. 40 hari dia meninggal, saya langsung, karena sudah tidak ada teman berdialog. Saya tuh kesayangan buyah saya. Ya, 7 bersaudara, saya anak tengah-tengah. Saya lari dari kota saya. Saya memutuskan ini udah nggak yes. Saya lari, bingung keluarga, nyari mau kemana. Cuman saya kirim catatan waktu itu. Umi, kakak-kakak, adik-adik, saya pergi dulu. Taunya keluarga, kepergian saya karena saya kecewa karena meninggalnya bapak saya. Padahal itu salah satu. Yang kedua adalah saya sudah stres berat mengenai iman saya ini. Itu yang terutama. Saya lari ke Pulau Jawa. Saya kan di Sumatera. Lari ke Pulau Jawa. Gak tahu mau ngapain. Kakak saya ada di Jogja. Saya akhirnya ke situ. Tapi kakak saya enggak ketemu sama saya. Saya sengaja tidak mau menemukan diri saya dengan kakak saya. Udah. Akhirnya gimana caranya saya bisa bertahan hidup. Kemudian, tapi itu dia menggebu-gebu. Mempelajari tentang Kristus. Kenapa harus Kristen Tuhan? Saya ngomong, oh ya Allah, limaza tagibi al-masihian. Kenapa harus apa ya? Saya mempelajari kekristen apa? Terus terngiang-ngiang. Kalau zaman dulu kan tidak ada internet. Untuk bisa menjangkau pengajaran, untuk menemukan komunitas Kristen, itu sangat sulit. Gereja juga sedikit zaman itu. Makanya saya, waduh, kayak gini daripada saya puyeng, saya masuklah sebuah kampus. Kan saya yang di UIN saya sudah saya hentikan. Padahal di UIN itu IPK terakhir saya itu yang usuluddin itu 4. Yang di Fakultas Adab jurusan Bahasa dan Sastra Arab itu 3,98. Kurang apa? Memang kurang ajar guys. Ya, akhirnya saya ke Jawa, terdampar di situ, enggak tahu mau ngapain, iseng saya. Iseng daftar ke sebuah kampus seni. Lah bingung mau ngapain? Aku mau ngapain? Ngaji, aku sudah enggak mau. Bahasa Arab aku udah enggak mau. Ini di tangan Alkitabul Muqaddas itu udah enggak karu-karuan, akhirnya hilang, sobek enggak tahu kemana. Saya ke gereja karena masih pakai kerudung diusir. Nah, singkat cerita, akhirnya saya belajar lagi, saya jadi ateis 3 tahun. Di dalam saya jadi ateis itu, saya sering ikut perdebatan antar lintas agama. Dulu namanya Faith Freedom, ya, di grup Yahoo Messenger sama Facebook. Kemudian ada lagi gerakan kerukunan umat beragama. Nama grupnya, tapi isinya nggak ada yang rukun-rukun. Saya masuk grup situ. Saya nih sebagai ateis, tetapi saya kebanyakan membela Kristen. Bingung juga saya. Karena ketika saya mengosongkan diri, disitulah nalar logika saya berjalan. Ya, logika saya berjalan, mana iman yang manusiawi, yang memanusiakan manusia, mana iman yang benar. Disitulah saya bisa berpikir, Bapak Ibu, saya cuma belajar Tritunggal itu 14 tahun. Saya belajar kekristenan 14 tahun. Teman saya bilang tegar tengkuk, bukan masa tegar tengkuk. Saya bilang saya ini bodoh, buta kekristenan, gak tahu. Akhirnya di tahun 2009 saya memutuskan, ya itulah memang benar kata teman-teman saya. Bapak saya juga pernah ngomong, iman itu kalau logika saja lu jadi ateis, benar saya akhirnya jadi ateis. Tetapi kalau spiritual saja lu jadi dukun. Tapi memang iya, ketika lu jadi dukun lu menghakimi orang lain, pemahamanmu salah, doktrinmu keliru. Itu orang yang selalu mengandalkan, jadi dua-duanya harus sejalan. Itu makanya bapak saya bilang, al-imanu fi fikrik wa qalbik. Iman itu sejalan, harus pikiran dengan hati.
harus sejalan. Artinya spiritual juga harus, logika juga harus. Nah, ketika saya memahami kekristenan secara pikiran saya, ya, saya paham, oh ternyata Allah Tritunggal Maha Kudus ini begini. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, Roh Kudus bukan Yesus, Roh Kudus ada. Begitu, hanya sekedar begitu. Tapi mempelajari lebih dalam apa makna Allah Tritunggal Maha Kudus, 3 pribadi, 1 hakikat, itu kan sulit. Apalagi saya berangkat dari orang yang mengetahui, yang pemahamannya adalah Allah only. Hanya satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain. Itu kan pemahaman saya yang dulu. Nah, begitu secara logika enggak mempan. Memang harus Roh Kudus yang bekerja. Amin Bapak Ibu. Memang harus Tuhan sentuh hati saya. Tahu enggak Bapak Ibu? Saya ini kan ngajar vokal waktu itu. Murid saya kan Kristen. Dia cuma bilang begini, Miss, saya pernah ngajar di Elva Sesoria, itu selama 11 tahun. Di EMS. Ya. Itu pernah di tempatnya Bu Tini, itu 6 bulan. Ke sini. Di mana? Di Pastor. Iya, betul. Di situ saya dulu 6 bulan. Kak Ado, itu saya kenal semua. Nah, jadi singkat cerita saya diminta ngajar lagu apa? Simple. Ya Abah, Bapak, kakak bisa nggak ngajarin ini? Waduh, cuman gitu doang. Akhirnya saya ngajarin. Di situ saya gemetar. Cuman gara-gara itu, lagu itu akhirnya saya memutuskan Tuhan, aku ingin ikut Engkau. Cuman gara-gara lagu itu selama 14 tahun, saya menggali kekristenan, menggali terus. Berdasarkan penelitian dan ilmu pengetahuan, gak dapat apa-apa. Tetapi cuman gara-gara lagu itu saya terketuk. Akhirnya saya datang ke gereja teman saya. Loh, lu ngapain ke gereja? Enggak, pokoknya antarin. Ketemulah sama pendeta, ibu pendeta. Gak bisa langsung baptis, saya buru-buru pengen baptis. Gak bisa, harus katekisasi dulu. Siap, saya katekisasi. 6 bulan, sudah siap. Kata ibu pendeta, Bu, saya yang belum siap, saya harus belajar lagi nih. Ya mau berapa bulan, sampai saya ngelotok tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, baru saya mau ini, mau baptis. Siap, akhirnya 10 bulan saya katekisasi Bapak Ibu. Saya bilang saya ini bodoh buta tentang teologi Kristen. Akhirnya saya baptis, itu keluarga gak ada yang tahu. Keluarga besar itu saya sudah punya anak 1. Suami saya orang keraton di Jawa Tengah. Saya udah punya anak 1. Saya terus menyangkal. Akhirnya di tahun 2013 itu sudah punya anak 2. Saya wajib ngomong. Resiko apapun saya akan tanggung. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Saya cuma pikir kalau gua mati paling dibuang ke laut. Sudah. Kalau masalah jasad, saya nggak pikirkan, yang penting ruh saya menyala-nyala terhadap Kristus. Saya diusir, kondisi saya sedang hamil. Diusir, terdamparlah saya di Jakarta. Saudara banyak, cuman kan saya takut. Para habaib itu di Condet, di Petamburan, itu banyak keluarga saya. Cuman kan saya takut. Bisa dibunuh saya. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa meninggalkan iman Islam kepada di luar Islam, maka bunuhlah dia. Nah, saya penuh ketakutan waktu itu. Saya dipisahkan dengan 2 anak laki-laki saya, anak pertama dan kedua. Dan saat ini mereka yang 2 ini masih Islam, hidup dengan bapaknya. Karena kalau di dalam akhirnya saya diceraikan pihak waktu itu. Kalau di dalam pengadilan agama Islam, salah satu murtad, walaupun anak masih di bawah umur, harta waris dan hak asuh anak itu jatuh ke yang tetap muslim. Itulah pergumulan pertama yang saya ini ya. Tetapi itulah pikul salib ya. Jadi saya ketika saya meninggalkan Islam, apa saya didukung orang Kristen? Enggak. Saya dicampakkan orang Kristen berkali-kali, iya. Artinya apa?
Sampai sekarang saya dapat fitnah itu sering. Bahkan orang-orang Kristen sendiri itu ya menjual data saya ada. Karena apa? Bahasa saya 1/12 orang Kristen adalah Yudas Iskariot. Hati-hati. Bahasa saya 1/12 artinya kan di antara 12 ya. Di antara 12 murid Yesus siapa yang berkhianat? Satu orang kan. Petrus menyangkal tapi akhirnya dia bertobat. Bahasa saya 1/12 dari orang Kristen itu Yudas. Ya, nah kemudian saya bertemu dengan rombongan yang kemarin. Ya, rombongan yang kemarin anak-anak Astaga. Karena saya pikir saya enggak ada yang mendukung. Saya pelayanan ke pelosok-pelosok, artinya saya harus punya regenerasi berikutnya. Lama saya berdoa, Tuhan saya enggak punya, tolonglah saya kalau bisa ada yang meneruskan pelayanan saya ini. Baik di media sosial maupun di lapangan, di dunia nyata. Terus puji Tuhan saya ketemu anak-anak Astaga, ketemu si bukan agama biasa, si Ican. Kemudian saya bertemu lagi dengan beberapa anak, termasuk anak saya, CPI, Christian Prince Indonesia. Puji Tuhan mereka orang-orang yang pintar, orang yang hebat, yang punya giroh atau semangat untuk melayani Tuhan. Nah, saya sekarang menyokong mereka dari belakang saja. Ayo maju. Saya mendoakan kalau mereka agak melenceng, offside. Gitu tugasnya begitu aja. Oke, Bapak Ibu kelamaan. Saya lanjut ke firman Tuhan. Ini yang paling utama. Saya itu sebenarnya kalau kesaksian itu tidak terlalu antusias. Antusiasnya itu adalah belajar firman Tuhan setiap hari. Amin Bapak Ibu. Oke. Kenapa tema pada pagi hari ini adalah dipanggil dan dipilih. Ya. Kita bisa buka di Matius 22 ayat 14 Bapak Ibu. Ya, boleh? Nah itu dia. Aduh, ada bahasa roh ini. Ya, ada bahasa roh. Bukan karena saya latar belakang Yaman, bukan. Karena terbiasa di gereja kami, saya gereja Kristen Ortodoks Koptik Mesir. Jadi terbiasa dengan teman-teman Mesir ya, dan mereka ya berbahasa Arab. Jadi lagu-lagunya misalnya liturgi kami kan pakai musik, kami itu cuman pakai simbal gitu aja. Kalau di liturgi misalnya Maulana ahyana min khamratil hubbi, ya itu lagu-lagu gereja kami. Amin. Kalau orang Islam yang dengarkan amin. Amin. Nah itu artinya guru kita berikan kita minum anggur cinta. Segitunya syairnya orang Arab tuh mengerikan kalau didengarkan. Itu liturgi Bapak Ibu. Tebus kita, hidupkan kita, Yesus Habib Ulbi, Yesus kekasih hatiku. Serem. Bahasa mereka tuh sangat-sangat hiperbolik, sastranya sangat-sangat alay. Tapi memang kalau untuk memuji Tuhan, bagus. Yesus kekasih hatiku, Yesus Habib Kolbi, Ya Habib Ulbi. Wah, ada lagi satu liturgi. Irhamna. Kalau dengar itu bisa menangis saya. Irhamna, irhamna ya Allah, Dabbit el-kul. Artinya alhamdulillah. Artinya kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah Pantokrator, bahasa ortodoks ya. Kemudian kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Allah penyelamatku. Allah mukhallis, Allah yang menebusku. Bahasanya tuh sangat-sangat indah. Kayaknya tuh alay, tapi guru kita
berikan kita minum anggur cinta. Anggur cinta itu liturgi kudas kalau namanya itu. Liturgi apa ya? Perjamuan kudus. Minum anggur cinta. Tebus kita, hidupkan kita. Yesus kekasih hatiku. Wah, serem. Saya kalau dengar pujian itu menangis saya. Wah, luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ya, lanjut kita. Matius 22 ayat 14. Injil Mata Thania wa isnain. Wah, ini bahasa roh. Fi ayati arba'a asyarah. Ayat ke-14. Ya, li'anna katsirina yud'auna wa qalilina yuntahabbuna. Khotbah Jumat. Bukan khotbah Jumat, ini khotbah hari Minggu ya. Ya, sama-sama kita baca 3 2 1. Sebab ya yang dipanggil tetapi, nah kenapa saya bilang dipanggil baru dipilih? Kenapa Bapak Ibu? Panggilan Tuhan itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada manusia untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan apa? Memuliakan kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Nah, ini saya suka Alkitab itu ya, dia urut kata per kata. Kenapa dipanggil dulu baru dipilih? Yang dipanggil itu banyak. Saya, Bapak Ibu, kita semua tuh dipanggil. Dipanggil apa? Dipanggil untuk beriman, percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan Tuhan kita. Amin. Nah, dipanggil banyak, tetapi yang dipilih sedikit. Artinya lu dipanggil dulu nih, kayak kita nih, ngumpulin orang banyak. Pelayanan kita pasti manggil orang banyak, kayak audisi. Misalnya nih, saya dulu pernah loh Bapak Ibu di sebuah gereja besar. Saya nih kan maaf ya, agak sombong sedikit. Saya dosen musik, juga dosen Islamologi. Saya ikut audisi musik sebuah gereja. Padahal yang jadi juri mahasiswa saya. 3 kali saya ikut, gak lolos. Haleluya. Tidak lolos 3 kali yang nguji mahasiswa saya. Saya bilang memang kalian awas nilai kalian ya. Tapi itu saya sebenarnya tuh segala sesuatu yang Tuhan taruh itu pasti ada sesuatu yang Tuhan titipkan. Semua kejadian itu pasti ada sesuatu yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita. Cuman kita tidak peka. Nah, itu dia. Untuk menjadi pilihan kita harus peka dulu. Makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Seperti saya cerita tadi, audisi ini. Dipanggil dulu kan? Panggil dulu. Setelah mereka main musik, baru dipilih. Begitu juga Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kita selalu sering mendengar, apalagi saya murtadin. Ada di sini yang dari minaz zulumati ilan nur, dari Islam ke Kristen. Nah, puji Tuhan. Nah, Ibu, wah luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ternyata saya tidak sendiri Bapak Ibu. Ada teman saya juga, ya. Kita sering mendengar nih. Di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Cuman sampai di situ. Tok 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 tok. Selalu begitu. Amin. Jangan diaminkan. Karena ada kalimat terusannya. Kita selalu sampai di situ aja. Makanya baca firman Tuhan jangan separoh-separoh. Kayak umat sebelah. Ngobok-ngobok Alkitab separoh aja. Jangan. Harus urut. Kalimat berikutnya dikatakan apa? Next. Ah iya. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi. Nah ini nih kalimat berikutnya selalu dilupakan. Dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Oh ini nih Tritunggal sudah nih. Diberikannya kepadamu. Amin. Makanya baca ayat Alkitab itu firman Tuhan jangan separoh-separoh. Sudah bangga bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu.
Berikutnya tidak dibaca. Kamu harus pergi dan berbuah. Jika kita tetap tidak berbuah, artinya kita pilihan apa bukan? Bukan. Itu yang jadi masalah selalu. Kenapa? Maaf, saya harus buka-bukaan ya. Kenapa banyak tidak sedikit orang yang lahir baru, baik itu dari Islam, Buddha, Hindu dan segala macam, ketika dia sudah dibaptis, dipanggil ke dalam iman Kristus, banyak yang melenceng, bahkan ada balik lagi. Karena sudah merasa, oh gue udah dipilih sama Tuhan nih. Udah, dia lupa upah dosa adalah maut. Dia lupa di situ. Dan dia lupa kalimat selanjutnya. Aku telah menetapkan, memang Tuhan udah tetapkan seperti saya. Bapak Ibu maaf ya. Saya bisa berdiri di sini, pergumulannya itu sangat luar biasa. Kenapa? Saya ditolak gereja berkali-kali. Maka saya bilang, saya audisi, saya dosen musik yang nguji mahasiswaku. 3 kali saya nggak lolos. Bayangkan. Saya kepahitan, betul. Tetapi saya tidak dendam kepada mahasiswa saya. Bagus ya kasih nilai A. Jelek ya gagal. Saya mundur dari gereja. 1,5 tahun saya tidak bergereja. Kepahitan. Pahit sekali. Oh, gua ini guru lu zolimin gua, kan begitu. Saya mundur. Tidak bergereja, tetapi saya percaya pada Tuhan Yesus. Itu aja. Itu sebelum COVID. Kemudian juga ketika saya meninggalkan bahasa-bahasa roh tadi. Bahasa-bahasa roh itu sudah saya tinggalkan berapa puluh tahun Bapak Ibu. Saya benci bahasa ini. Saya enggak suka bahasa ini. Menurut pikiran saya mau jadi orang Kristen. Saya pikir orang Kristen itu yang benar adalah ya seperti kita lihat pada saat sekarang ini, itu pikiran saya kan nggak tahu begitu jadi orang Kristen pasti enak, pasti masuk surga. Kan gitu pikiran saya. Ternyata istilah kata kasarnya yang busuk-busuk juga banyak. Makanya selagi kita hidup di dunia, kedagingan itu masih ada, betul? Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, pengen punya rumah, pengen punya segala macam. Itu kedagingan. Tetapi bagaimana caranya kita menekan kedagingan itu yang menggerogoti pikiran dan hati kita. Makanya firman Tuhan bilang apa? Roh penurut tapi daging lemah. Hati-hati. Jangan gara-gara firman Tuhan itu daging lemah, kamu melemahkan dirimu. Roh tidak menguasai hidupmu. Makanya firman Tuhan itu semua ditulis, diurutkan sama Tuhan. Memang sangat luar biasa. Ya, maka saya tuh kalau baca firman Tuhan, baca Alkitab itu ya, 1 ayat tuh saya renungin ini apa maksudnya. Karena enggak gampang. Kalau di RT 6, RW 66, dulu saya baca sekedar baca selesai. Saya yakin yang dari Islam ngaji Al-Quran cuma bisa ngaji doang. Ya Pak ya, nah pengalaman si Bapak. Sampai sekarang pun begitu. Para polemikus, pendebat Islam itu rata-rata gak bisa ngaji. Debat sama saya bahasa Arab kabur. Civinka sama Kokim nih saksinya. Di TikTok, di YouTube dari dulu begitu. Jadi kita membaca firman Tuhan tuh jangan setengah-setengah. Nah setelah itu saya pikir saya tinggalkan. Bahasa Arab saya tinggalkan, gereja saya tinggalkan. Sudah, aku percaya Tuhan Yesus, selesai. Gak mau saya ke gereja. COVID masuk. Lah ini, haleluya. Buat saya COVID ini adalah banyak hikmah yang yang Tuhan kasih ya ke saya. Banyak mujizat. COVID 2014 gereja Koptik berdiri. Saya belum masuk gereja Koptik. 2017 saya memutuskan mundur dari gereja. Waktu itu saya ya di sebuah gereja GBI, sebuah GBI di
daerah Jakarta lah, di Tangsel. Saya mundur. Ada seorang bilang, Fadilah, ini ada gereja baru. Dia Koptik. Kaget saya. Ini yang saya tunggu-tunggu. Saya pengen belajar. Dia bilang, kamu bisa nggak terjemahkan ini? Kamu kan bisa bahasa Arab, dia bilang. Terjemahkan lagu-lagu bahasa Arab itu yang liturgi. Wih, asik ini. Akhirnya saya masuklah ke Koptik waktu itu. Tapi karena COVID, gereja kan semua tutup. Dan teman-teman Mesir pulang ke negaranya masing-masing. Ke Mesir, semua pulang. Jadi saya nggak ada tempat untuk bertanya. Akhirnya saya ketemulah Pak Gracia Pelo waktu itu. Diajari beliau sama kakaknya beliau. Kemudian, nah disitulah memang Tuhan itu nggak pernah gagal dan tidak pernah ingkar janjinya itu. Saya kadang tuh mengingat itu tuh selalu menangis. Tuhan itu baik. Masuk COVID itu, teman ngajak saya, Fadilah kamu kesaksian di YouTube ya? Saya bilang ngapain? Saya di kalau menginjili itu kan underground. Saya nyusup ke UIN kemana-mana gitu ya. Dan orang nggak tahu. Disitulah awal mula saya di media sosial. Nah disitulah orang minta saya, teman-teman Kristen, ajarin kami Islamologi dong. Apalagi nih saya pikir. Terus bagaimana ini Al-Quran, hadis, kemudian bahasa Arab dan segala macam. Saya bilang Tuhan, aku udah tinggalin ini puluhan tahun. Kenapa sekarang kau hadapkan dengan hal begini? Saya enggak suka ini, saya enggak suka. Makanya apa yang Tuhan taruh, apa yang kita pikirkan itu tidak sama dengan yang Tuhan mau. Akhirnya puji Tuhan, dari istilahnya saya ditolak tadi 3 kali. Udah kayak Tritunggal 3 kali. Ditolak 3 kali ini. Tuhan panggil saya lewat media sosial, lewat apologetika. Saya ini bukan apologet, saya bukan tukang debat, saya itu ilmu ke Alkitab masih sangat tipis sekali. Kemudian, wah ini terjebak sebenarnya, jebakan Batman saya bilang. Saya disuruh ngomong bahasa Arab dengan orang Islam, takut saya pikir ini ustadz pesantren, pikiran saya itu sudah jauh, mereka pasti lebih hebat dari saya. Ternyata Masya Allah Rabbi Yasu, saya bilang aduh ini kan kualitas Islam zaman sekarang. Mungkin karena di pikiran saya terlalu terkungkung di dunia pesantren dari TK Bapak Ibu sampai SMA, kuliah saya diasramakan. Jadi saya tidak pernah melihat Islam awam, maaf. Yang tidak paham Al-Quran, saya tidak tahu. Ternyata ada pesantren yang tidak bisa bahasa Arab, saya nggak tahu. Disitulah saya mulai, saya harus lagi ngulik-ngulik bahasa Arab. Ada beberapa yang lupa tetapi banyak yang masih ingat. Karena kadang-kadang saya berkomunikasi dengan keluarga, waktu itu memang sudah lost contact. Ada adik saya yang tetap keep contact dengan saya, itu selalu pakai bahasa-bahasa Arab, bahasa-bahasa jamaah. Jadi masih ingat sedikit-sedikit. Dan disitulah mulai Tuhan buka jalan. Nah akhirnya dengan perdebatan orang mulai kenal, mulai tahu saya. Disitulah memang Tuhan itu, aduh ajaib betul. Saya tuh kadang-kadang tuh berdiri di sini, gak nyangka bisa saya sampai ke sini. Saya bisa memberikan kita sharing firman Tuhan. Itu saya nggak pernah kepikiran. Setelah saya di dunia debat, nah saya suka nyanyi karena satu saya dosen vokal, kedua saya memang musabaqah dulu kan juara. Kepikiran saya, akhirnya beberapa lagu itu saya sudah masuk di Koptik, saya asik lagu-lagu Koptik. Saya kepikiran bagaimana caranya saya bisa mentranslate lagu-lagu worship, ya, saya translate ke bahasa Arab. Di situ orang mulai ini, akhirnya saya terjun. Oh ternyata apologet ini bisa menjembatani saya punya talenta yang lain. Akhirnya saya bikinlah sebuah album waktu itu, lagu rohani berbahasa Arab yang saya kutip dari Alkitab.
waktu itu. Nah, itu booming tapi di Mesir. Lagu itu, sayanya di sini kan masa Covid ya, orang semua berbondong-bondong ke media sosial. Waktu itu YouTube yang paling ini, yang paling banyak orang tonton. Nah, di situ saya cuman mikir, Tuhan, saya pikir Tuhan panggil saya untuk dipilih menjadi seorang worship leader kah, pemain musik kah. Ternyata enggak Bapak Ibu. Itulah makanya saya bilang ketika dipanggil mau dipilih itu Tuhan tuh enggak sembarangan. Saya tuh sampai terkaget-kaget loh. Kok bisa ya saya balik lagi ke bahasa-bahasa enggak jelas seperti di bahasa-bahasa cacing. Saya bilang, kenapa saya balik lagi ke sini? Saya dulu meninggalkan, bahkan haram bagi saya pakai kata Allah. Segitunya saya. Dengar orang ngomong alhamdulillah, astagfirullah, langsung gemetar rasanya ndak enak. Itu puluhan tahun. Tetapi Tuhan pakai saya dengan bahasa begitu. Apakah saya itu kadang-kadang, ngapa sih Tuhan pilih saya untuk dengan hal-hal begini? Artinya sesuatu yang saya buang jauh-jauh, Tuhan pakai saya yang lu buang gitu loh. Saya yang dibuang di gereja saya waktu itu, tetapi Tuhan pungut saya, dipilih untuk apa? Untuk melayani di segala bidang. Saya ngajar Bapak Ibu ya di sebuah yayasan terkenal, yayasan tidak boleh saya sebutkan. Ya, saya ngajar itu Muslim semua, yang Kristen dia di PAUD untuk anak-anak pemulung, ya tukang becak dan segala macam. Itu cuma 5 orang yang Kristen. Nah, ketika saya masuk di situ, yang Kristen ini harus ngikut pelajaran agama Islam. Diutus kasih ke situ. Waduh, gimana caranya? Akhirnya saya ngajar di situ. Namanya relawan kan tidak digaji. Cuman saya demen aja. Ya, ketemu orang dan segala macam. Kemudian saya ini kasihan ya anak-anak butuh hiburan. Saya ngajar musik di situ, ngajar nyanyi di situ. Nah, di situ mayoritas dan semua gurunya saya sendiri yang oten, orang Kristen. Yang lain adalah orang Islam semua. Nah, gimana caranya saya tuh harus beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kadang-kadang saya bilang, Tuhan kenapa saya di sini? Iya kan? Kenapa saya diutus di sini? Ngapain saya di sini? Artinya ada sesuatu yang Tuhan mau, kamu ada di situ. Tahu Bapak Ibu, dengan gak sengaja, 3 bulan yang lalu salah satu gurunya datang ke saya. Dia bilang, Bunda, saya dipanggil Bunda, kan guru-guru PAUD kan biasa begitu. Bunda, ya ada apa Bun? Saya mau belajar ke Kristen. Kaget saya nggak pernah ngomong tentang Kristen di situ. Lah di situ sarang Islam semua, nggak pernah. Artinya, waduh, gemetaran saya 3 bulan yang lalu. Artinya apa? Ketika Tuhan taruh kita, ketika Tuhan pilih kita, itu mesti ada sesuatu yang Tuhan pengen dari apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Cuman kita suka nggak peka, betul? Sadar nggak sadar kita suka nggak peka. Misalnya saya menginjili mu'alaf ya. Ada satu mu'alaf Boru Simamora, saya injili. Berkali-kali tegar teguh. Dia tuh baru sudah 6 tahun jadi mu'alaf. Tiba-tiba gak kuat sama saya berdebat, panggilnya ustazahnya. Ustazahnya tuh 35 tahun menjadi mu'alaf. Tahu Bapak Ibu, malah yang balik ke Kristen yang ustazahnya ini. Padahal tujuan saya ini ke sini. Tujuan saya ke sini, bukan ke dia ini. Ustazahnya, saya bingung. Pertemuan ketiga ustazahnya gak datang. Ustazahnya telepon saya. Dia bilang, saya kan kalau di penginjilan bukan pakai nama saya ya. Bu, saya pengen ketemu ibu. Takut saya. Orang dia ustazah di situ. Tapi gak usah bawa siapa-siapa ya. Saya bilang gitu, siap ketemu. Dia menangis. Kaki saya dicium, saya dipeluk. Ini orang ngapain? Saya bilang gitu. Tahu Bapak Ibu dia ngomong apa? Saya menyesal puluhan tahun meninggalkan Tuhan. Kaget saya, ampun Tuhan. Saya langsung nangis. Dia betul-betul nangis. Akhirnya aduh gimana ya.
Saya bilang, terus ibu mau ustazah maunya apa? Saya mau kembali. Dia bilang, aduh, saya bilang gimana lah caranya ini ya? Saya bilang, dia sudah punya anak 5. Dia tuh istri pertama. Suaminya itu punya istri 4. Dia yang pertama. Saya bilang, haleluya. Saya bilang, akhirnya dia bilang begitu, saya bingung juga ini mau kemana ini. Akhirnya saya bilang, sekarang ibu maunya apa? Dia bilang, bisa bantu saya kah untuk baptis? Oh enggak bisa. Satu, saya bukan pendeta. Kedua, harus belajar dulu. Saya kan dulu pernah, mana ada ibu ustazah aja Tritunggal gak paham. Saya ngomong begitu. Akhirnya saya serahkan ke teman saya yang seorang pendeta. Saya bilang, kerjain Pak bro, saya gak ngerti. Saya bilang, bro kerjain. Waduh, yang gue gimana cara? Pokoknya lu ini ya, saya serahkan. Mau dia balik ke Kristen atau enggak, itu urusan dengan Tuhan. Siap. Akhirnya dia tetap komunikasi dengan saya, maksudnya belajar Islamologi. Bayangin, sudah mualaf 35 tahun. Masih mau belajar Islamologi lebih dalam. Oh siap, gak apa-apa. Terus yang kekristenan dengan teman saya. Akhirnya 3 bulan berikutnya dia memutuskan, saya harus lari. Anaknya 5, ditinggalkan Bapak Ibu. Cuma mengejar siapa? Yasua Hamasya, Yasu Almas. Luar biasa lu pengorbanan. Dia tinggalkan, dia pergi ke sebuah tempat. Saya usahakan dengan teman-teman, karena saya ini kan ikut dalam jaringan doa nasional ya. Saya titip ini, tolong ya. Akhirnya sudah 3 tahun, 2022 waktu itu. Sudah 3 tahun dia berada di tempat itu. Saya bilang, gak kangen anak? Dia bilang, sekarang ikut-ikutan panggil saya Umi. Gak usah tanya-tanya deh Umi, dia bilang gitu. Umi merasakan kan? Iya, saya bilang gitu. Puji Tuhan sekarang melayani, dia masuk ke pelosok-pelosok. Giro semangatnya itu melayani Tuhan itu saya acungkan jempol. Sendiri itu Bu, Bapak Ibu. Nah, artinya firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita iman itu. Udahlah saya udah capek nih sama yang Boru Simamora ini, saya tinggalin. 2022 itu. Udah gak sanggup saya. Dah biarin. Oh, sudah ada yang selamat 1. Ngapain? Padahal Boru Simamora ini S3 Kesehatan UI, bayangin. Bisa sebodoh itu meninggalkan Tuhan. Maaf, saya harus bilang agak keras ini ya Bapak Ibu ya. Orang yang meninggalkan Tuhan itu adalah orang yang bodoh. Ya, karena syarat utama jadi orang Kristen harus cerdas. Jadi berbahagialah Bapak Ibu, ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang cerdas. Amin. Amin. Harus begitu. Kita orang-orang yang cerdas. Artinya ya, ketika kita dipilih ini, Tuhan nih milih yang ini nih, saya pengennya yang ini. Saya tinggalin, saya udah pusing. Tegar tengkuknya luar biasa. Setahun kemudian ibunya telepon saya. Telepon. Umi, ya, ibu. Kenapa? Bu, bisa enggak besok datang ke gereja kami? Dia kan HKBP. Saya bilang, ada apa ya? Datang aja. Tahu Bapak Ibu, anaknya dibaptis. Saya sampai nangis, saya duduk di gereja itu tersungkur nangis. Oh Tuhan Yesus. 1 tahun saya tinggalin. Makanya itu saya tuh asal, kenapa ya? Kalau saya bilang tuh asal setiap pelayanan yang kita lakukan kita ikhlas. Ya, bahwasanya ini memang untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya ini hobi, 1 hobi debat, hobi nyanyi. Jadi ketika saya hobi ngajar, ketika saya merasa hobi saya tuh tersalurkan, nothing tulus, bodoh amat, yang penting syahwat positif saya itu tersalurkan buat saya. Saya suka ngajar, suka berdebat, diskusi dan segala macam. Itu saya lakukan cuman karena saya suka, saya hobi. Makanya menjadi pelayan Tuhan dibawa dulu dari kesukaan. Kesukaan melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita suka,
Rasa yang keluar itu sudah bukan lagi milik kita. Karena sudah Roh Kudus itu yang merasuki kita, baik itu pelayanan apapun. Ya. Jadi kalau kita suka, kita udah nggak mikirkan, gereja sana PK-nya berapa? Saya ngajar worship juga Bapak Ibu ya. Selalu begitu, saya selentingan dengan, sudah. Saya bilang, saya ngajar worship, sering ngasih seminar buat worship. Saya bilang, satu hal yang utama, ketika kamu menyanyi, ketika kamu main musik, Imam Lewi ini, ya, kamu jangan berpikir yang lain-lain. Makanya biasanya saya selalu bilang, walaupun saya ini ortodoks Bapak Ibu ya, tetapi saya melayani dimanapun Tuhan panggil. Saya bilang sama anak-anak di saya, selalu bilang, sebelum naik mimbar, apapun pelayananmu, doa puasa dulu. Amin. Ini saran juga masukan kepada pelayan altar. Ya, harus doa puasa. Biar apa? Roh Kudus itu yang bimbing kita. Karena suara bagus banyak. Saya tahu orang Kristen ini suaranya luar biasa semua. Amin. Karena sering nyanyi. Ya. Orang suara bagus banyak. Tetapi yang bisa memuji Tuhan dan memanggil girah semangat para jemaat itu tidak banyak. Nah, itu yang harus dikulik terus. Apa sih yang salah dengan saya? Saya ngajar banyak, saya lihat bagus-bagus suaranya. Tetapi soulnya kalau dalam bahasa musik itu nggak dapet. Itu kita yang harus dapat tuh soulnya. Bagaimana orang tuh fokus kepada Tuhan ketika kita memuji Tuhan. Panggilan kita di situ. Kita mau dipilih nggak di situ? Yang main musik banyak. Saya kenal baik dengan yang namanya Amos, drummernya NDC. Itu orang luar biasa sekali. Mau saya minta tolong dong. Apakah ya? Di gereja ini, gereja kecil sekalipun mau. Udah nggak mikir PK. Lihat mainnya dia kayak awal. Luar biasa. Itu orang yang diurapi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi siapkan hati dan pikiran kita memang buat Tuhan. Bukan buat mencuri kemuliaan Tuhan. Main gua bagus, nyanyi gua bagus. Nggak di situ. Tuhan nggak terima itu. Maka firman Tuhan bilang Tuhan melihat hatimu. Itu ya. Jadi apapun pelayanan kita, asyarkan segala macam. Di mata Tuhan tidak ada pelayanan yang kecil dan besar. Yang Tuhan lihat adalah hatimu. Hatimu besar, kamu punya kesukaan untuk melayani Tuhan. Di situ Tuhan akan pilih kamu. Amin Bapak Ibu. Nah kita lanjut ya. Next. Oke. Saya ini suka kalau ngomong kebablasan. Berapa menit lagi Bapak Pendeta? Ibu Gembala? Saya kalau suruh khotbah itu suka lupa diri. Karena nggak ngitung. Karena Bapak Pendeta nggak ngitung. Oke. Selanjutnya ini nih yang harus kita pahami. Mengenal panggilan Tuhan menjadi orang pilihannya. Saya singkat aja ya. Sepertinya waktunya sudah. Ya, oke. Nanti langsung betul aja, kayaknya udah kelaparan Bapak Pendeta. Ya, singkat. Nanti ini menjadi PR Bapak Ibu, lihat di Alkitabnya ya. 1, setia dalam segala perkara. Lukas 16 ayat 10. Apa itu? Setia pada perkara kecil. Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Tanggung jawab gak kita sama perkara kecil? Kadang tuh kita gak mau ini kesempatan. Cuman kecil. Kita mau ambil itu, kecil gak mau, APK-nya cuman 50.000, enggak, tinggalin aja cari PK yang besar. Ini bahaya. Jadi dari hal yang kecil, Tuhan pasti akan tahu, oh dia bertanggung jawab akan perkara kecil. Oh dia setia dalam perkara kecil. Aku akan tambahkan, terus tambahkan. Oh dia yang sedang dia setia, aku tambahkan lagi. Makanya setia itu penting. Setia itu bukan pada pergumulan dan perkara saja, tetapi setia memegang teguh iman kepada Kristus itu yang paling penting Bapak Ibu. Amin. Nah,
Pertama, kemudian mau dibentuk sesuai kehendaknya. Yeremia 18 ayat 4. Bagaimana tanah itu dibentuk? Ya, kan harus ditempa dulu. Dibakar tuh sakit-sakit. Dijemur lagi. Kayak emas nih. Emas tuh apa langsung jadi begini? Enggak. Nyarinya dulu tuh di sungai, di pasir-pasir, diayak. Kecil, diambil. Kemudian dibentuk tuh enggak langsung dibentuk. Ditempa dulu, aduh. Sakit. Nah, seperti saya bilang tadi kesaksian hidup saya ditolak dulu sakit. Sempat tidak setia, iya. Saya keluar dari gereja, nggak mau bergereja. Artinya saya mempunyai kesakitan yang terus saya ikuti kesakitan itu. Nah itu, padahal memang kita harus buang kesakitan itu, buang kepahitan, supaya apa? Pikiran kita bisa tahu apa yang mau kita lakukan. Itu sangat penting, ya. Jadi mau dibentuk tuh bukannya nggak sakit, sangat sakit. Amin Bapak Ibu. Nah ini banyak berdoa dan mohon ampun. Kita tuh kadang-kadang lupa minta ampun. Kita merasa hidup kita hari demi hari selalu benar. Makanya kemarin ada yang bertanya, apa gunanya zikir di dalam Kristen? Zikir itu menyebut artinya. Mengingat akan kebesaran Tuhan. Mengingat akan dosa kita. Kiri eleison erhamna ya Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Minta belas kasihan Tuhan. Karena hari demi hari kita pasti melakukan dosa. Betul? Kadarnya besar atau kecil Tuhan tidak lihat itu. Misal nih ibu-ibu ada tukang sayur. Wah mau ngegosip. Gak berasa nih walaupun bukan gosip itu fakta. Tapi jangan ngapain. Kata Tuhan apa? Ya kan ngegosip banyak. Kadang-kadang saya begitu Pak Pendeta. Makanya kalau nunjuk itu kan yang satu ke orang lain lebihnya ke saya. Nah itu dia. Jadi suka begitu kadang-kadang gak berasa. Bu, kata tukang sayur cerita dulu, ibu sana no, Bu Eva apa siapa gitu ya. Oh gitu ya, oh ada Bu Eva, maaf Bu Eva. Worship leader kita, haleluya, mohon ampunkan saya. Ya, jadi kadang-kadang gitu ya, kita gak terasa apa yang kita lakukan itu sudah menjebak kita di dalam lingkaran dosa. Gak terasa, itu makanya gunanya kita harus minta ampun terus menerus karena Tuhan kita Tuhan yang belas kasih. Amin. Itu yang harus terus. Tetapi bukannya sekarang kita minta maaf besok buat lagi. Bukan begitu. Bagaimana hari lepas hari meminimalisir dosa. Karena kita ini hidup dalam dosa pasti. Betul? Meminimalisir. Ya, hidup di dalam dosa. Keluarlah dari circle dosa. Kita punya masa lalu yang buruk pasti. Oke. Ya, itu berdoa dan mohon ampun. Nah, ini PR-nya banyak nih kalau berdoa, khusus berdoa. Yohanes 17 ayat 26, Yohanes 14 ayat 13, Tuhan bilang apa? Apapun yang kamu minta, aku pasti akan beri. Ya. Oke, karena saya harus cepat-cepat ini. Kayaknya sudah pada kelaparan. Oke, yang keempat, harus mau berubah. Roma 12 ayat 2. Ini ya berubah akal budi. Mindset harus dirubah. Karakter harus dirubah. Perbuatan harus dirubah. Roma 12 ayat 2. Kenapa? Harus lahir baru tuh bukan sekedar cemplung baptis selesai. Banyak kita punya pengertian seperti itu. Habis baptis selesai. Tidak mau belajar, tidak mau introspeksi diri. Lahir baru yang benar adalah mau berubah sesuai Roma 12 ayat 2. Karena untuk menjadi sempurna, di situ kalimat terakhir tuh ada kata sempurna. Ya, untuk menjadi sempurna itu harus berubah dulu. Tadinya ngamuan, berubah. Memang berubah itu tidak bisa langsung, pelan-pelan. Ngamuannya dulu 100%.
Nah, sekarang sudah lahir baru minimal 95, 85, lama-lama menipis. Itu dia. Dulu saya Bapak Ibu ini jujur ya. Saya tuh suka ngatain orang Kristen dari kecil. Kamu ini ya, Tuhanmu 3, kamu masuk neraka. Dari kecil suka begitu. Orang Kristen gak ada yang melawan. Saya bilang, penakut memang orang Kristen. Dalam pikiran saya. Benar. Ya iyalah dia minoritas, makanya dia takut. Benar. Begitu saya jadi ke orang Kristen. Balik ke saya. Dikatain, sampai disuruh rokok sama abang saya. Sampai disiksa demikian rupa. Saya tidak pernah menghina mereka. Baru di situ saya tahu. Gini jadi oten. Gini jadi orang Kristen. Pantesan gue kecil dulu menghina-hina mereka. Mereka gak pernah balas dendam. Mereka tidak pernah membalas. Mereka cuma senyum. Oh begini. Artinya apa? Harusnya roh yang sudah ketika kita sudah baptis. Roh yang di dalam kita itu yang mengubahkan semua perilaku di hidup kita. Saya tuh baru dari tahun 2022 saya diterima keluarga saya. 22 tahun Bapak Ibu. Berpisah sama anak 5 tahun. Tersiksa banget. Saya sekarang diterima, puji Tuhan. Dan diterima itu saya ini sekarang itu malah jadi tempat curhat kakak-kakak saya dan adik saya. Kakak saya nomor 1 itu seorang profesor kampus Islam di UIN. Profesor Bapak Ibu. Curhat sama saya, sama kafir ini. Saya bilang, Ukti, akhi kalian ini ngapain curhat sama saya? Saya ini kafir. Itulah Tuhan itu ya, saya cuma berpikir Tuhan saya bisa damai dengan keluarga saya, puji Tuhan. Saya bisa diterima di keluarga saya, puji Tuhan. Ternyata lebih dari itu. Ibu saya pun curhatnya sama saya. Kemarin 3 hari ini koma. Ya 3 hari koma Januari kemarin. Adik saya bilang, Teta pulang. Umi sudah koma 3. Saya ketakutan Bapak Ibu. Pulang saya. Begitu pulang gak langsung pulang ke rumah Umi saya, ke rumah keluarga besar. Langsung ke rumah sakit. Itu udah gak ada nyawa sebenarnya. Terus saya menangis. Tuhan tolong saya. Maghrib datang. Maghrib pada sholat semua. Kesempatan saya bilang. Maghrib mereka sholat. Saya bacakan Mazmur 91 pakai bahasa Arab. Saya ngajikan. Namanya koma. Yang nggak dengar saya rasa mungkin dengar lah ya. Saya nggak tahu namanya koma. Udah nggak bisa gerak, udah hilang nyawa. Mazmur 91 pakai bahasa Arab saya ngajiin. Lah dipikir perawat gitu-gitu dipikirnya ngaji ya sudahlah dibiarin. Dah saya baca itu agak keras suara saya. Bismillah wal ibn wa ruhul kudus. Padahal dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, akhirnya saya ngajikan itu. Udah, gak lama saya nyanyikan Erhamna. Dikira memang lagu-lagunya saya, padahal ini lagunya orang Kristen kan ya. Minta pengampunan, saya nangis. Di kupingnya Umi saya nyanyi itu. Gak lama Bapak Ibu, saya kalau ingat itu merinding saya. Dia gerakkan tangannya. Saya lonjak, saya langsung panggil perawat dan segala macam itu ya. Bergerak. Sadar Bapak Ibu. Memang Tuhan Yesus itu luar biasa. Saya sampai merinding sampai sekarang. 3 hari ya. Akhirnya dipanggil lah semua keluarga. Habib, Syarifah semua dipanggil. Dan saya bilang, mereka bilang, loh kok bisa? Dia bilang, iya ini Umi itu memang pengen ketemu kamu. Itu aja alasannya. Saya iyain aja. Padahal dia tidak tahu kejadian sebelumnya. Ya, jadi memang Tuhan Yesus itu sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi gak bisa kita tawar-menawar lagi. Ya, oke. Itu Roma 12 ayat 2 tadi. Harus mau berubah akal budi. Begitu baptis, diselam, balik lagi buat dosa. Ada banyak. Makanya saya bilang 1/12 Oten adalah Yudas. Ya, 1/12.
Artinya kita enggak tahu. Hitung Bapak Pak Pendeta 1, 2, 3, 4 sampai 12. Mungkin salah satu ada tuh. Oh, enggak ada di sini, enggak ada di sini. Amin. Haleluya, enggak ada di sini. Amin ya. Lanjut. Ini yang terakhir. Menjaga kekudusan. Ini sambungannya dari Roma 12 ayat 2. Kenapa kita harus menjaga kekudusan? Itu penting. Ya. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Artinya orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang yang bodoh. Amin. Orang yang cerdas mikir dulu. Untuk melakukan sesuatu pasti dia mikir dulu. Orang bodoh ngikutin hawa nafsu. Mau menghujat, ya kan? Itu hawa nafsu. Amin. Makanya orang yang cerdas itu dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu orang cerdas karena dia melakukan sesuatu itu mikir dulu. Gak lakukan dulu terjadi sesuatu. Oh iya ya. Nah ini satu hal ya. Kita sering merasakan kehendak kita adalah kehendak Allah. Ya. Bukan merasakan saja, memaksakan. Tuhan. Apalagi masalah jodoh. Ada yang masih muda di sini yang belum punya jodoh? Tuhan. Oh sudah ada, puji Tuhan, haleluya. Oh ada yang angkat tangan? Oh belum 2 kali, oh jangan Bapak Ibu ya. Amin, jangan sampai. Tuhan, kalau dia bukan jodohku, jadikanlah jodohku. Maksa enggak? Maksa. Pada sebenarnya sudah ada tanda-tanda, sign dari Tuhan. Ini bukan jodohmu. Lewat apa? Perilaku si pasangan misalnya. Lewat orang-orang sekitar. Dia enggak baik, kita terus saja. Oh enggak, saya ingin mengubah dia. Siapa lu? Lu Tuhan Yesus yang bisa mengubah air jadi anggur. Bukan, yang bisa mengubah seseorang adalah dirinya sendiri. Amin. Tuhan pun merubah dia, kalau dia tidak mau berubah, tidak akan berubah. Ini loh, kita suka sok-sokan. Apa ya bahasanya? Belagu. Sok tahu. Sok-sok. Oh, saya ingin mengubah dia. Hehe. Jadi hati-hati. Artinya apa? Kadang-kadang di sekitar kita tuh sudah kasih sign. Gak bagus, dia jelek, dia begini-begini. Oh enggak, aku akan mengubahnya. Akhirnya kita memaksa Tuhan untuk menuruti kehendak kita. Begitu terjadi menikah, menikah. Oh ini kehendak Tuhan, ini jodohku ini. Oh udah senang-senang. Sebulan kemudian pakpok. Nah, Tuhan, kenapa ini kan pilihanmu Tuhan? Pihak lain yang kamu salahkan. Aku sudah kasih sign loh. Begitu juga dulu bangsa Israel. Aku sudah kasih sign loh. Ini gak bagus. Lewat orang sekitarmu, lewat perilakunya dia terhadapmu. Tapi kamu maksa aku. Sudah. Tuhan, ini pergumulanku. Pergumulan dari mana? Misal nih kita sering sekali merasakan bahwa, memaksakan bahwa pergumulan kita adalah datang dari Tuhan. Ada pergumulan yang dari Tuhan, pergumulan tentang iman. Ada pergumulan yang kita bikin sendiri. Misal, saya kasih contoh. Gajimu 10 juta per bulan. Kamu maksa pengen kredit Fortuner. Hitung. Akhirnya 3 bulan pertama bisa cicil. 4 bulan berikutnya, Tuhan, ini pergumulanku. Kamu dikasih akal itu, tadi akal budi, kamu dikasih akal sama Tuhan. Buat apa? Berpikir, berhitung. Ini cukup atau tidak? Kadang-kadang kita tuh pengen lebih. Nah ini nih. Karena rasa syukur itu yang kamu tidak paham makna bersyukur. Bersyukur itu dapat kecil kamu bisa kendalikan, dapat besar kamu bisa kendalikan. Kadang-kadang dapat besar gak bisa kendalikan, merasa kurang. Ya, jadi artinya adalah kita memaksakan kehendak kita menjadi kehendak
Tuhan. Padahal kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Jangan kehendak kita. Kehendak Bapa di sorga ada rancanganku, rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Yang milih celaka siapa? Lu sendiri. Jangan saling, oh ini intimidasi iblis. Apa-apa iblis. Gue gak ngajak-ngajak lu kok. Kita sendiri yang pengen celaka. Ini masalah. Orang Kristen banyak yang merasa, oh ini intimidasi iblis. Oh ini pergumulan dari Tuhan. Kita dikasih akal pikiran. Harus tahu mana yang baik buat saya dan mana. Memang Tuhan tuh ngajarin kita itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit dulu, senangnya nanti. Kamu pilih senang dulu sakit nanti atau sakit dulu senang nanti. Tidak apa-apa sakit sekarang tapi senangnya nanti. Amin Bapak Ibu. Tujuan kita ke situ. Jangan maunya enak tuh, hidup tuh gak enak terus. Ada kalanya susah, ada kalanya gak enak. Amin. Oke. Menjaga kekudusan itu sangat penting. Ya, hawa nafsu tadi. 1 Petrus 1 ayat 15 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Artinya apa? Kita harus hidup kudus. Hidup kudus itu tidak melulu tentang perzinahan, pikiran, mata, ucapan hati. Itu juga mengenai kekudusan. Gak kudus, berkat Tuhan, saya apa ya? Mengenai menjaga kekudusan, sangat berat Bapak Ibu. Hidup sendiri dengan punya pasangan, jangan dikira punya pasangan itu bisa menjaga kekudusan. No. Banyak yang punya pasangan, dia melenceng. Beberapa teman saya punya kurang apa? Lu punya laki, harusnya enak hidup lu. Bisa mengcover kekudusanmu karena kamu punya pasangan hidup. Lah kayak kami yang gak punya pasangan hidup. Artinya makna menjaga kekudusan bukan masalah kamu single atau double. Kamu ganda campuran atau bukan. Ya, masalah mindset dan hatimu itu yang paling penting. Itu yang harus seiring sejalan. Jadi kalau kita bicara kekudusan, minta pertolongan Tuhan. Kita ini memang tidak kudus hidup kita. Kita lahir sudah tidak kudus. Amin Bapak Ibu. Tetapi bagaimana ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, darah Dia yang menguduskan kita. Ada lagunya kan? Itu hidup kita juga harus kudus. Dia bilang apa tadi? 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan bilang, aku datang dari atas, kamu dari bawah. Aku dari sorga, kamu tuh dari tempat kotor, istilahnya kan begitu. Tetapi ketika kamu ikut aku, kamu sudah tidak lagi kotor. Lah bagaimana kita tetap bersih kalau kita berkubang dengan kotoran terus? Ya. Saya kalau ketemu anak-anak muda selalu saya tekankan masalah kekudusan karena itu sangat-sangat penting. Anak sekarang, kenapa dia menikah? MBA, married by accident. Sudah biasa aja orang sekarang. Sudah biasa aja, oh biasa. Bayangkan Bapak Ibu, ya, ngeri, sangat mengerikan. Makanya untuk menjadi orang yang dipanggil terus dipilih Tuhan. Makanya Tuhan bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa harus dipanggil dulu baru dipilih? Analogi saya tadi, semua dikumpulkan. Tuhan mau lihat nih, siapa yang setia, siapa yang mau dibentuk, kemudian siapa yang mau berubah, kemudian siapa yang mau menjaga kekudusan, itulah yang akan kupilih. Amin Bapak Ibu. Kita semua berdoa dan sangat berharap bahwa kita semua menjadi umat pilihan Tuhan. Amin. Bagaimana caranya? Setia sama Tuhan, banyak berdoa, minta ampun sama Tuhan, lalu mau berubah.
mulai dari sekarang mari kita sama-sama berubah untuk apa? Untuk bisa menjadi kekasihnya Yesus, bisa menjadi kekasihnya Allah, dan untuk bisa menjadi pilihan. Matius 7 ayat 20-23. Hati-hati Bapak Ibu. Bukan kamu yang memanggilku Tuhan, kamu masuk dalam kerajaan Allah. Hati-hati. Matius 19 ayat 30. Yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Ayo loh. Saya ini orang datang terlambat Bu. Jadi Kristen orang terlambat. BAB, res. Kami orang yang telat mengenal Kristus. Jangan sampai kami yang terdepan, Bapak Ibu di belakang. Saya cuma bilang bye-bye. Mari kita sama-sama menjadi orang yang terdepan yang dipilih oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Maaf kalau banyak terlalu panjang. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini ya bisa menjadi perenungan dan berkat buat saya dan Bapak Ibu semua. Kiranya firman Tuhan ini yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia dan kita imani dan amini itu. Terima kasih. Sama-sama. حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا